Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya Bernadette Esther bisa menyapa Anda kembali. Semoga Anda tetap sehat dan senantiasa bersyukur atas anugerah kehidupan yang sudah Allah berikan. Dan bagi Anda yang saat ini sedang sakit, semoga Allah yang Maha Rahim memberi anugerah kesembuhan sehingga Anda segera pulih dan bisa beraktivitas kembali. Juga bagi Anda yang sedang menghadapi berbagai persoalan dan saat yang sulit, semoga Anda tak putus harapan. Tetap meyakini bahwa Allah ikut terlibat dalam seluruh pergulatan dan perjuangan hidup kita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu biasa ke-18. Kita akan mendengar sabda Allah dari Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2, dilanjutkan dengan bab 2 ayat 21 sampai 23. Kita juga akan mendengar surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11. Injil suci menurut Lukas bab 12 ayat 13 sampai 21. Renungan pada hari ini akan dibawakan oleh Romo Gerardus Hadian Panamokta SY yang akrab disapa Romo Okta. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik yang pernah bersekolah di Gonzaga atau yang putra-putrinya bersekolah di SMA Gonzaga mengenal sosok Romo Okta dengan baik. Ya, di antara aktivitas dan kesibukan Romo Okta, beliau masih menyempatkan diri untuk hadir menyampaikan kabar sukacita di ORK. Nah, mari kita sapa Romo Okta lebih dulu. Apa kabar, Romo? Halo Mbak Bei, apa kabar? Kabar baik. Ya, Romo, kita akan awali acara ini dengan doa. Monggo Romo yang pimpin doa pembuka ya, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali renungan kita dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami menghadap-Mu untuk bersyukur atas karya rahmat-Mu dan juga untuk terus mengerti rahmat ini di tengah berbagai persoalan hidup, pandemi COVID-19 dan dampaknya, perang, serta kesulitan hidup sehari-hari yang kadang membuat kami kecil hati. Sekarang kami datang lagi ingin merasakan kebenaran kasih rahmat-Mu pada bacaan-bacaan Injil, serta pada sosok Santo Ignatius Loyola yang pada hari ini kami peringati. Pada seorang Ignatius itu Engkau mencintainya, Engkau menunjukkan arah hidupnya, Engkau membimbingnya untuk bersandar pada kasih dan rahmat-Mu semata. Seperti sering kami dengar dalam kata-kata, rahmat dan cinta-Mu Tuhan yang Kau andalkan, baik untuk memperjuangkan keselamatan diriku maupun sesama. Merawat bumi untuk terus layak dihuni oleh siapapun juga. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu yang agung kini dan seterusnya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, ya Allah, bersegeralah melepaskan aku, menolong aku ya Tuhan. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Sungguh, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah mencari hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang lain yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini adalah kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya
penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun adalah kesia-siaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak manusia." Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang. Di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Ajarlah menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah, ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Dia menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Janganlah kamu saling mendustai lagi, karena kamu telah menanggalkan manusia lama beserta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Dalam keadaan yang baru ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Yang ada hanyalah Kristus di dalam semua orang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan bersertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku."
Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian Yesus mengatakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya Romo Okta, dari sabda Allah yang kita dengar dalam 3 bacaan suci tadi, apa inspirasi iman yang hendak Romo Oka bagikan kepada kami? Baik, terima kasih Mbak Bey. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, wah, senang sekali saya bisa berada bersama dengan rekan-rekan di sini, dan ada hal menarik dari 3 bacaan yang kita dengar begitu ya, yang sebenarnya mau mengajak kita ke satu hal, yaitu tentang bagaimana sih cara kita bersikap terhadap hal-hal material gitu ya. Saya yakin para sahabat ini akrab dengan istilah cari cuan ya kan, atau istilah financial freedom gitu, biar bisa healing kata anak Jaksel gitu, kata anak Jakarta Selatan, biar bisa liburan, lalu investasi sana sini, coba kripto, tabung sana sini, usaha macam-macam. Semua demi apa? Intinya sih katanya demi rasa aman di masa depan. Ya, nggak perlu mikir lagi mau makan apa, nggak perlu mikir lagi mau liburan tinggal pergi begitu ya. Tapi ini berujung pada yang nggak pernah selesai begitu ya. Kita akan terus mencari dan nggak pernah ada kata cukup. Seperti kata pengkhotbah tadi ya, ujungnya ada pada kesia-siaan. Karena bisa dengan mudah itu hilang begitu saja. Saya ingat cerita seorang yang bekerja di rumah sakit tuh gitu ya, di rumah sakit, dan tuh sedang fase tinggi-tingginya virus corona dan varian Omikron begitu. Orang ini punya segalanya, begitu, punya harta begitu. Tetapi mau bagaimanapun, ya dia tetap harus mengantri di depan. Nggak bisa mendapat kamar dengan segala macam uang yang ia punya. Ini mau menunjukkan apa? Bahwa harta-harta duniawi, sikap-sikap terhadap material itu jika tidak hati-hati berbahaya begitu ya. Dan ini yang ingin diingatkan Yesus sebenarnya, para sahabat Oase Rohani Katolik. Yesus nggak anti kok dengan hal-hal duniawi ini. Yesus nggak anti. Yesus memanfaatkannya, dan Yesus pun mau mengingatkan justru sikap kita. Ada hal yang utama dan penting tentang hidup ini begitu ya. Mungkin sering dengar ya, being more than having begitu ya. Bukan apanya yang kita punya, tapi siapa diri kita begitu ya. Juga identitas kita, mentalitas kita, cara hidup kita sebagai seorang Katolik itu jauh lebih penting daripada segala hal yang kita punya.
nggak cuma yang kita punya, kita posting juga di media sosial itu juga saat ini bisa jadi godaan gitu ya, godaan ingin pamer dan macam-macam gitu ya. Intinya kalau kita fokus kepada memiliki hal-hal duniawi, nggak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Lalu bagaimana caranya gitu kan? Ini kebetulan di minggu biasa ke 18 ini, para sahabat Oase Rohani Katolik itu tepat ya di tanggal 31 Juli. Gitu. Dan ketika saya ditajak untuk membuat renungan di tanggal 31 Juli, buat saya itu tanggal keramat. Wah, siapa saya gitu ya, sebagai seorang Yesuit harus memberi renungan di hari raya Santo pendiri kami, Santo Ignatius Loyola. Dan saya mau ngajak para sahabat untuk belajar dari orang ini gitu ya, yang bagi saya, bagi para pengikut Ignatian, para Yesuit, ini santo yang manusiawi. Sebelum dia bertobat, ini orang yang ya mirip seperti kita semua gitu ya. Dia cari cuan, dia cari popularitas gitu, dia punya ambisi gitu ya. Punya ambisi, saya mau jadi tentara hebat gitu. Jadi populer, digandrungi putri-putri bangsawan masa itu, abad 15. Seorang santo loh berpikir demikian gitu ya. Rupanya ambisinya ini pupus gitu. Pupus karena peristiwa satu hal, yaitu kakinya tertembak peluru. Dan ya di 31 Juli yang akan datang ini, yang saat ini begitu ya, itu merupakan penutupan tahun Ignatian gitu. Dan itu kita merayakan pertobatan Santo Ignatius Loyola, dan persis itu peristiwa Pamplona. Orang yang punya ambisi gitu ya, ingin punya, ya kalau bahasa sekarang ya spiritual freedom, financial freedom itu pupus gitu. Ya mungkin karena sekarang pandemi gitu. Mungkin karena sekarang ada ya PHK gitu. Karena segala macam. Dan akhirnya dia sadar, Ignatius Loyola sadar bahwa ada hal yang lebih utama daripada sarana-sarana itu. Dia membedakan dua hal ketika dia akhirnya sembuh gitu ya dari sakit lukanya itu. Membedakan antara apa yang jadi tujuan, apa yang jadi sarana. Dua hal ini mungkin tampak sederhana begitu. Apa sih tujuannya, apa sarananya? Dan kategori berpikir ini membantu kita semua sebenarnya untuk melihat kita mau apa sih dengan sarana-sarana itu, dengan uang yang kita cari, dengan uang yang kita punya, dengan harta benda yang kita miliki, dengan segala macam kesempatan gitu ya, kedudukan dan lain-lainnya. Apakah itu hanya bertujuan untukku saja? Kalau hanya untukku saja, sekali lagi ya sama seperti pengkhotbah tadi, itu ujungnya ya hanya akan kesia-siaan atau berujung pada perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus begitu ya. Yang akan disebut, hai orang bodoh ya, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Gitu. Maka yang diajak oleh Ignatius adalah, yuk kita cari mana yang paling mendukungku, aku sebagai manusia, sarana-sarana itu untuk sampai pada kedekatanku dengan Allah. Ingat, dia tidak menghilangkan sarananya loh ya, tetap ada gitu, tetap kita menggunakan itu, tetapi dengan sikap yang lebih lepas bebas istilahnya. Kalau kita perlu gunakan, jika tidak bagikan gitu. Maka ini yang jadi bagian pertama begitu ya permenungan kita di Oase Rohani Katolik ini, betapa penting kita punya cara punya sikap yang hati-hati terhadap barang-barang dan hal-hal duniawi material gitu ya. Dan Ignatius Loyola mengajak kita untuk melihat mana tujuan, mana sarana. Jangan-jangan kita selama ini lebih melihat sarana-sarana itu malah dijadiin tujuan gitu. Cuan-cuan itu jadiin tujuan. Ya udah cari aja terus tuh uang gitu. Nggak akan pernah selesai. Begitu sakit, ya sudah nggak bisa tuh. Saya kira itu sahabat Oase Rohani Katolik di bagian pertama permenungannya adalah tentang bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal material duniawi dan kita perlu melihat mana yang menjadi tujuan dan mana yang menjadi sarana.
Ya, Romo Okta, tidak ada suatu kebetulan Romo. Hari ini 31 Juli adalah 500 penutupan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius dan Romo Okta sebagai seorang Yesuit yang diminta membawakan renungan. Romo Okta, sungguh bagus doa pembuka yang Romo sampaikan tadi dan juga pengantar bagaimana seorang Ignatius, seorang satria yang bermimpi memiliki seorang istri dari putri kerajaan harus me, mengulang lagi apa tujuan hidupnya. Cannonball yang dirasakan, yang dialami pada saat beliau berperang di Pamplona, kemudian membuat seluruh hidupnya berubah menjadi mengikuti Yesus. Nampaknya kita tidak perlu harus mengalami cannonball seperti yang dialami Santo Ignatius ya Romo Okta. Benar, benar. Ini gue Mbak Bei lebih paham gitu deh, lancar sekali dengan cannonball moment dan macam-macam. Ini pengikuti Ignatian ya? Saya pengagum Romo dan saya mencoba mempelajari apa yang diajarkan Santo Ignatius. Tadi Romo Okta juga mengajarkan apa tujuan dan sarana. Sebenarnya ketika saya membaca seluruh bacaan suci pada hari ini, saya teringat pada latihan rohani anotasi 23. Nanti Romo Okta saja yang menjelaskan. Silakan Romo Okta, mau disampaikan saat ini atau nanti pada segmen yang kedua? Latihan rohani 23 gitu ya, tentang asas dan dasar begitu ya. Mana yang menjadi tujuan mengabdi Allah begitu ya, dan mana yang menjadi sarana. Ya, di Ignatius sendiri memang mengajak banyak orang untuk melihat yang menjadi tujuan adalah semakin dekat pada Tuhan dan akhirnya memuji dan memuliakan nama Allah. Dan untuk itu segala macam ciptaan di dunia ini harus digunakan sejauh perlu dengan tujuan itu. Bahkan Ignatius mengatakan jika sarananya sehat, dengan sehat, artinya kondisi fisik yang sehat, aku bisa memuji muliakan Tuhan, maka aku akan mencari sehat. Tetapi jika sebaliknya, jika justru lewat sakit itu ya, justru aku menemukan dan memuliakan Tuhan, maka sarana itu yang dipakai. Itu sampai saya ekstrim itu ya, Ignatius. Sehat sakit, untung rugi itu menjadi sarana-sarana yang tujuannya satu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, ad maiorem Dei gloriam begitu istilahnya. Demikian Mbak Bei dan sahabat Oase Rohani Katolik. Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Okta sampaikan tadi. Baik juga bila kita merenungkan apa tujuan hidup kita dan bagaimana sarana untuk mencapainya. Tadi Romo Okta sudah menyebutkan dengan mengutip latihan rohani 23 Santo Ignatius, tujuan sejati hidup manusia adalah memuji, menghormati, serta mengabdi Allah Tuhan kita. Dan itu akan menyelamatkan jiwa manusia. Segala sesuatu yang di dunia diciptakan untuk membantunya mencapai tujuan itu. Baik, tetaplah bersama kami karena setelah ini kita akan mendengarkan lanjutan dari Renungan Romo Okta. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Gerardus Hadian Panamokta SY dan saya Bernadette Esser. Bila Anda punya pertanyaan, saran, dan juga kritik, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkkaj2021@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Okta, silakan melanjutkan permenungan di segmen 1 tadi, Romo. Oke. Terima kasih Mbak Bei, sahabat Oase Rohani Katolik. Kita jumpa lagi dan saya akan melanjutkan permenungan begitu ya. Jika tadi di bagian pertama saya mengingatkan tentang cara kita bersikap terhadap hal-hal duniawi, juga tentang tujuan dan sarana, maka sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, para sahabat Oase Rohani Katolik untuk melihat bagaimana konkretnya begitu ya, mempergunakan sarana-sarana itu. Gitu.
Saya mulai dengan demikian. Seandainya semua orang bersedia berbagi, mungkin tidak akan ada kelaparan dan kemiskinan di dunia ini. Ungkapan ini saya menyitir tulisan dan juga ungkapan Paus Fransiskus ya, yang khususnya dalam Laudato Si pernah mengingatkan tentang betapa pentingnya berbagi apa yang kita punya, secara khusus sumber daya. Membuang makanan, membuang minuman, berarti merampas makanan dan minuman orang miskin. Itu. Bumi ini cukup untuk kita semua, gitu ya, untuk kita semua yang perlu kita butuhkan, yang dibutuhkan, makan dan minum. Tetapi bumi tidak akan pernah bisa memenuhi keserakahan manusia-manusia di dalamnya. Ini menjadi hal yang penting dan mau saya ajak untuk kita renungkan bersama tentang apa yang kita miliki saat ini, berapapun itu, gitu ya. Jangan banding-bandingkan dengan tetangga, dengan sebelah, tapi apa yang kita punya saja, gitu. Saya mau ajak dengan bercerita begitu ya. Sewaktu saya di tahun awal pendidikan saya sebagai seorang Yesuit, gitu, saya diminta 1,5 bulan untuk menjadi keneknya tukang bangunan, gitu ya. Dan ya saya cuma dapat gaji 20.000 sehari. Nah itu gimana caranya untuk makan, nah itu dan itu ya. Maka akhirnya saya menemukan salah satu warung nasi begitu di daerah Semarang. Saya melakukan ini dan saya bersyukur bisa menemukan tempat itu. Kenapa? Karena nasinya bisa banyak. Nasinya bisa banyak dan bisa nambah kuah, nambah apa tuh? Kalau gorengan itu ada apa ya? Bukan tetelan ya, apa? Remah-remah. Nah, remah-remah yang bisa menambah nambah ada yang bisa dimakan selain nasi gitu ya. Dan harganya pun murah begitu ya di situ. Dan akhirnya saya dan teman saya berdua waktu itu berbincang dengan si ibu pemilik warung ini. Bu, kok jualnya sedemikian murah begitu. Waktu itu kalau saya 2.000 tuh dapat nasi kuah sayur, nasi dan sayur dapat. Apa dapat untung? Nah, dia ngomong dengan logat Jawa ya, saya tidak bisa mengungkapkan ini. Tapi suasananya begini, Mas, yang saya cari bukan keuntungan material. Yang saya cari adalah keuntungan, saya punya tambah saudara, saya punya tambah orang-orang yang bisa saya bagi dan saya bantu. Waktu itu saya frater, saya mak deg-deg, waduh, ini lebih powerful daripada khotbah romo-romo. Lebih powerful dan lebih berdampak gitu ya. Dan saya bisa hidup dari gaji sedemikian itu salah satunya akibat ya dukungan biaya yang sedemikian terjangkau dari ibu pemilik warung nasi itu. Mungkin kalau ibu itu masih ada atau mendengar puasa rohani Katolik ini, berkat yang melimpah untuk ibu ya dan keluarga begitu. Itu cerita pertama gitu ya. Ada orang yang rupanya memang tidak mencari keuntungan material, tetapi memang kebahagiaan dan kegembiraan sesama. Ini cerita kedua, ini belum lama dan sepertinya sekarang sedang berlangsung. Dia bukan Katolik dan dia ada tinggal di daerah Lampung sana. Dan dia masih mahasiswa dan yang ia lakukan apa? Ia menggerakkan teman-temannya, orang-orang volunteer untuk membagikan nasi bungkus dan nasi kotak kepada orang-orang yang miskin dan lapar di Lampung. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya dia mengisi nasi bungkus dan nasi kotak itu? Ini yang menarik. Rupanya dia sudah melakukan riset. Riset baru di Kota Lampung loh ya. Ini selain di Kota Jakarta mungkin bisa lebih ini lagi. Di Kota Lampung sendiri gitu ya, setiap kali ada hajatan, setiap kali ada pernikahan, pesta-pesta itu, pasti ada turahnya. Turah tuh ada sisanya. Jadi kalau prasmanan begitu ya, itu kan yang sisanya itu masih banyak. Dan dia mengajak orang-orang untuk, yuk kita datangi tempat-tempat hajatan-hajatan itu, pesta-pesta itu, dan minta.
Dan dia mengemas ulang dalam bentuk nasi bungkus dan nasi kotak. Coba bayangkan ada banyak orang yang melakukan ini, begitu ya. Ada banyak orang yang melakukan ini. Saya yakin kelaparan, gitu ya, kemiskinan itu bisa kita entaskan, begitu ya. Karena semuanya cukup, begitu. Semua cukup. Dan inilah salah satu bentuk konkret, begitu ya, bagaimana semestinya sarana-sarana itu digunakan. Bagaimana hal-hal material, hal-hal duniawi itu digunakan untuk kebutuhan banyak orang. Tidak hanya aku saja, tapi juga untuk sesamaku, siapapun itu. Maka poin permenungannya adalah rasa aman yang dicari dengan menyimpan barang-barang itu, menyimpan uang, itu sebenarnya kalau menurut cara pandang Katolik atau mungkin yang diajar oleh Yesus, bukan menyimpan untuk masa depan, tetapi lebih kepada rasa perhatian kita, rasa kepedulian kita kepada sesama-sama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan. Cukup kok. Cukup. Kalau kita berani berkata cukup apa yang kita makan, gaya hidup kita, dan kita pasti masih bisa berbagi pada sesama. Maka inilah yang saya mau ajak, begitu ya, permenungan kita tidak hanya sekedar ngomong tentang tentang hal material, tapi bagaimana memanfaatkan itu untuk orang lain. Dan rasa aman itulah yang penting, gitu. Dan itu yang menjadi bentuk gereja perdana sebenarnya waktu di Kisah Para Rasul itu adalah orang-orang itu berkumpul dan saling berbagi apa yang mereka punya untuk orang yang tidak punya. Maka mungkin nggak kita berbuat seperti itu, gitu ya. Di KJ sendiri sekarang sedang menggalakkan ajaran sosial gereja, gitu. Bagaimana menghargai martabat manusia. Mari kita mulai dengan makanan dan minuman yang kita punya, gitu. Dan ini nggak kita berbagi pada mereka yang kesulitan untuk mendapatkan itu. Dan ini yang menjadi sarana kita untuk bertanggung jawab atas apapun yang kita miliki, atas jeripayah yang jika boleh jujur itu semua adalah rahmat ya. Rahmat itu gracia itu gratis, cuma-cuma. Ya perkara keberuntungan saja kita diberikan lebih daripada yang lain. Dan beranikah kita berbagi kepada sesama, itu yang menjadi ajakan dalam permenungan kita pada hari ini. Demikian sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, Romo Okta luar biasa. Contoh-contoh konkret yang Romo kemukakan tadi sungguh menyentuh. Ya memang untuk apa ya Romo kita menumpuk harta tetapi tidak kaya di hadapan Tuhan. Sementara kedua contoh tadi, seorang ibu pedagang dan seorang anak muda di Lampung itu justru menumpuk bagi dirinya harta kekayaan di hadapan Tuhan. Tetapi sentilan Romo atau pertanyaan Romo bahwa mampukah kita maukah kita berbagi dengan sesama yang menderita, membagi mereka apa yang kita miliki itu sebenarnya agak tidak mudah, Romo. Tadi di segmen 1 Romo mengatakan kalau perlu gunakan, kalau tidak perlu bagikan. Nah, ini kecenderungan kita adalah kita memerlukan itu semua untuk diri kita sehingga kita tidak bisa membagikannya, Romo. Ya, ini menarik ini. Ya paling gampang menyebut semuanya perlu, begitu ya. Semuanya berguna, begitu. Hal yang ini di luar hal-hal spiritual, begitu ya. Dan saya melihat orang-orang muda zaman sekarang dan juga banyak mulai muncul aliran-aliran yang melihat dan saya kok malah kehilangan nih kata ini, sikap keugaharian gitu, sikap ugahari, sikap untuk minimalisme. Itu dia, saya kok akhirnya ketemu gitu ya. Hidup minimal bukan berarti yang kere-kere begitu ya, enggak, bukan. Tetapi apa yang kubutuhkan dan paling penting saat itu bisa aku penuhi. Yang tidak, maka aku akan alihkan itu gitu. Nah, kalau bahasa Kristiannya alihkannya itu adalah dengan berbagi gitu. Ini yang muncul begitu aliran-aliran saat ini, orang sudah mulai berpikir untuk hidup minimalis, hidup sebagaimana apa yang paling aku butuhkan gitu ya. Tidak hoarding ya bahasa Inggrisnya, menumpuk dan ngelusuh ya bahasa Jawa itu,
bikin kamar itu penuh dengan barang-barang yang sebenarnya cuma dipakai sekali, terus digantung di lemari, sudah entah sampai kapan gitu. Ya kan, bagi orang-orang yang senang belanja itu, aduh salah sering belanja pakaian gelap mata, terus dipakai sekali itu sudah selesai. Nah ini yang cara-cara hidup seperti ini yang perlu hati-hati gitu, dan juga ada orang-orang lain yang menghidupinya begitu ya, menghidupi secara hidup minimalis, artinya mau berani mengatakan ini masih kuperlukan atau tidak. Oke. Ini perlu atau enggak? Kalau enggak, ya yuk cari caranya agar ini tetap berguna, gitu, tetap berguna. Maka ini salah satu usulan tawaran juga gitu ya. Kalau tadi merasa kesulitan terhadap menentukan mana yang berguna, karena sepertinya semua yang berguna, semua yang perlu gitu. Jadi kalau kita berani melihat, akan kelihatan. Berani melihat dan mengakui, aku sebenarnya sudah tidak butuh lagi ini, tapi orang lain butuh. Nah, kenapa enggak kita berikan itu kepada sesama kita? Demikian Mbak Bei dan sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, terima kasih untuk renungannya yang mendalam, Romo. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berani membuka mata kita dan melihat di sekeliling kita. Apakah benar-benar barang itu kita butuhkan? Kalau tidak, seperti yang Romo Okta katakan tadi, bagikanlah kepada sesama yang membutuhkan. Dan itu bisa membuat kita damai dan bahagia. Romo Okta dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Okta. Silakan Romo. Baik, Mbak Bei dan sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri perjumpaan kita saat ini dengan doa dan berkat penutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur masih Engkau lindungi dan Engkau beri hidup. Namun demikian kami juga sering prihatin dan kecewa karena melihat banyak orang sengsara. Bantulah kami untuk memiliki kepekaan, menangkap ajakan-Mu mengendalikan diri, menggunakan sarana hidup secukupnya, dan ajarlah kami merasa bahagia dengan kecukupan kebutuhan dasar kami dan sesama. Berilah kami rahmat dan cinta-Mu cukup untuk sanggup mencinta dan melayani Engkau dalam diri sesama di sekitar kami. Ambillah dan terimalah ya Tuhan, seluruh kemerdekaan, ingatan, budi dan kehendak-Ku. Segala milik dan kepunyaanku, Engkau yang memberi, kepadamu Tuhan, kuhaturkan kembali. Semua adalah milik-Mu, kusediakan untuk terwujudnya kehendak-Mu. Berilah aku cinta dan rahmat-Mu, cukup sudah itu bagiku. Para saudara, sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati hidup kita, panggilan kita, keluarga, komunitas, serta karya-karya perutusan kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Okta. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Okta. Kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Okta. Terima kasih Mbak Bei.